kembali ke Hito atau kembali ke selera asal gitu ya Pak? Betul. Kalau melihat perjalanan musikalitas mereka sendiri, mereka sudah terkenal dengan lagu upbeat, ceria, melodinya, walaupun isi liriknya juga tetap ada pesan. Nah kalau lagu ini sendiri Bapak melihatnya seperti apa? Liriknya? Liriknya sesuai dengan yang ada di masyarakat. Bapak sengaja di lagu itu dan menyentuh hati saya juga. Wah, menyentuh hati Pak Rahayu itu agak susah loh, apa ya? Gitu ya Pak ya. Artinya liriknya memang terkesan mungkin diksi kamu bohong tuh biasa saja, tapi sebenarnya dalam ya Pak ya? Iya, pengkhianatan itu. Wah luar biasa. Aduh Bapak, tidak ada yang pernah berkhianat sama Bapak kan? Oke, wah kalau Pak Rahayu udah senyum kayak gini nih alamat nih. Laku keras nih lagu di platform digital ya. Oke, amin. Jadi memang susah sekali mencari jadwal ini 4 orang idola kita ini karena mereka sendiri sibuk syuting dan memang sebenarnya di tengah pandemi pun mereka tetap berkarya. Oke Pak, terima kasih Bapak tadi sudah ada kasih pengantar bahwa ini katanya di garis bawahi Wali seperti mengingatkan pada awal-awal lewat lagu ini. Sebelum saya nyolek-nyolek member Wali, di sini ada tadi disebutkan dengan siapa saja kita manggilnya Mas siapa? Saya Yogi. Mas? Yogi Pak. Yogi, yang sebelah kirinya Mas Yogi? Masya Allah, oke. Konsep video klip dulu, itu ada semacam sosok utamanya orang yang berpakaian yang kita nyebutnya seperti boneka mampang, benar ya? Apa sih sebenarnya yang mau diceritakan lewat video klip ini secara audiovisual? Yang tahu sih kayaknya Kang Apoy. Oh ide dari Apoy? Wah. Nah konsepnya sih bareng-bareng kita obrolin bareng terus sebenarnya agak berat kemarin dengan konsep ini ya karena mungkin baru single ini Wali tema klip yang kayak gini. Tapi kita optimis dengan pembaruan konsep kayak gini mudah-mudahan diterima sama masyarakat gitu ya. Terus singlenya juga diterima. Premisnya sih sebenarnya ngobrol sama teman-teman bahwa siapapun yang melihat kebohongan, ketidakadilan, kalau dia nggak berbuat apa-apa sama aja kayak badut. Itu sih lebih simpelnya itu aja. Aduh, dalam sekali ya, Kang Syawal ya. Kang Yogi, jadi personifikasi bahwa di situ ada sosok yang melihat satu kejahatan tapi diem aja itu dapat banget ya. Sebenarnya dari saya itu dapat ide dapat cerita skenario dari Pak Sawal dari Haji Apoy. Itu saya menafsirkan secara gambar. Dari awal saya juga bilang cerita ini memang agak berat karena kita looknya juga semuanya film, jadi kita menikmati cerita alur. Yang berat itu adalah kita harus menyampaikan pesan dari lagu itu dalam waktu 5 menit. Gitu. Terus saya juga mau ngasih ke teman-teman Wali itu ada di awal Wali itu bukan karena Wali sibuk syuting sama Wali, bukan ya maksudnya, tapi memang konsepnya seperti itu bahwa ini dari pertama kali Wali bikin tanpa ada Wali ngeband, baru video klipnya kita buat seperti itu. Mungkin seperti itu aja sih. Ya, artinya di video klip mereka tidak menjadi talent utama ya, dan tidak ada adegan atau mereka berakting ngeband ya, karena memang pesan ceritanya diwakilkan oleh karakter-karakter lain di video klip ini. Dapat banget ya. Kalau enggak, siapa nanti yang jadi boneka mampang di antara kalian berempat? Nggak ada ya. Ini ganteng boneka mampangnya. Oke, thank you Kang Yogi dan Kang Syawal nih yang mengerti banget secara audiovisual lewat music video yang tadi kita sudah melihat itu benar-benar menyentuh ya. Itu kalangan masyarakat pada umumnya ya yang jadi model, ada berantem suami istri, lalu ada tawuran ya, adegan tawuran. Itu menyentuh kebanyakan banget ya orang-orang kebanyakan masyarakat pada umumnya ya. Oke. Terima kasih. Kita akan ngobrol dulu langsung. Kita namanya Haji Apoy, Haji Faang, Haji Ovi, dan Haji Tommy. Oke. Siapa yang mau ngobrol dulu? Menyambung tadi tentang konsep. Kenapa sih balik lagi ke hip hop? Balik lagi ke selera asal slow pop Melayu. Kayaknya nih Haji Apoy ini yang harus cerita musiknya.
Biasanya kan ceria, melodinya disenandungkan, riang, walaupun liriknya ada yang tentang cinta, ada yang tentang satir, tapi yang ini bener-bener slow, kayaknya lagi melo ya Haji Ahoy. Iya, mungkin kita lagi melo berjamaah kali sekarang ya. Ya, kalaupun dibilang kita membuat sebuah terobosan baru, enggak juga lah. Ini juga berkat pemikiran kolektif antara Wali, Naga Suara, Para Ayu, kemudian tim Clipper, saudara dan kreatif lebih kepada menyatukan goal produknya. Dan memang iya, kalaupun dibilang kita suka sama Melayu, ya suka banget. Memang apa ada yang salah dengan Melayu? Nggak ada kan. Kita kan bangsa Melayu, ras Melayu. Ya cobalah untuk memberitahukan kepada masyarakat Indonesia, Allahumma musta'an, Wali tetap eksis. Sekalipun kami disibukkan dengan kegiatan syuting stripping, tetapi jangan khawatir, kami tetap masih menjadi anak band. Itu dia. Syuting stripping sinetron reguler sudah 2 season ini menjadi sinetron reguler karena sebelumnya religi di Ramadan itu luar biasa. Ada komitmen ternyata kalian tetap anak band dan tetap bikin lagu produktif gitu ya apa ya? Luar biasa. Komitmen itu diijabah sama Allah, langsung nih lagunya jadi. Terus kayak apa melonya Faang menghayati lagu ini? Kalau sebenarnya tidak ada yang salah benar dengan pop Melayu. Justru pop Melayu itu adalah lokomotif, salah satu lokomotif di industri musik Indonesia kan ya. Cuman pertanyaannya balik lagi tuh kayak yang dulu memilih itu momennya ini pasti ada strategi bisnis dong. Siapa yang mau menjawab? Oh, Faang silakan. Siapa? Faang mau Farhan. Oh iya, Haji Tom. Ya. Momentumnya. Sebelumnya sih emang sebelum lagu ini dirilis, kita sudah dari tim Wali, tim Naga Suara emang sudah punya planning. Sebelumnya kan kita konsepnya lagunya sebenarnya slow mo juga, melo juga, Antil Jana. Tapi sekarang Apoy pengen coba mengcapture sesuatu yang lebih besar, bukan hanya dengan sepasang kekasih, tapi gimana lagunya itu bisa mengcapture sosial yang lebih luas. Tapi jujur lagu ini sebenarnya tercipta kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Lagu ini 3 bulan yang lalu gitu. Makanya ketika disangkut pautkan dengan kondisi sekarang itu kita sama sekali tidak tahu. Dan emang kan sebelumnya jujur masing-masing juga pasti mengalami namanya membohongi orang, kepasangan, pasti pernah lah. Apalagi sebelah saya sering banget istri curhat sama saya soalnya. Maaf ada istrinya, lupa bohong. Ya pokoknya insya Allah apa yang kami keluarkan itu insya Allah tidak dikerjakan secara instan. Kami meramunya pakai hati. Insya Allah mudah-mudahan kembali ke masyarakat dan diterima dengan hati. Oke, luar biasa. Berkarya dengan tulus dan jujur. Emang konteksnya apa yang pas dengan sekarang banyak kebohongan soalnya, ya, Bang Faang, bohongan. Apa contohnya? Hah? Enggak, jangan. Anjir. Artinya kebohongan itu bisa berimbas pada masyarakat merasa ada ketidakadilan, tidak ada persamaan kedudukan di mata hukum, gitu ya. Waduh, udah digiring nih. Oke, kita ngomong tentang industri musik yang diramaikan salah satunya adalah lewat karya emasnya Wali. Dan di sini ada frontman-nya yang dari tadi senyum-senyum aja. Bang, bicara dong. Tadi pertanyaan aku nyanyi slow pop Melayu. Nah, metal ya, Melayu total ya. Jujur ini lagu berat banget buat saya. Bener-bener kemarin tuh kita kejar tayang, maksudnya tuh kejar tayang karena saya kan
di akhir Juli itu saya harus berangkat nganterin anak ke Hadramaut ke Yaman. Sementara lagu ini tetap harus berjalan, jadi saya benar-benar sama teman-teman juga menyisihkan waktu untuk take lagu ini. Dan kebiasaan saya tuh tidak pernah tahu apa yang nyiptain lagu apa. Jadi pas recording saja saya tahunya. Pas denger lagunya, wah gila boy, gila nih. Kayaknya gue nggak bisa hari ini atau nggak bisa sanggup abis pulang dari Yaman aja deh gitu. Cuman kayaknya itu beban itu makin berat kalau misalnya lagu itu di take setelah pulang dari Yaman. Akhirnya saya coba lagu ini, kalau menurut saya juga ini take-nya paling lama. Biasanya saya take paling sejam 2 jam gitu ya. Ini sampai 5 jam gitu ya. Dari jam 11 malam sampai hampir subuh loh. Berat banget karena satu sisi juga memang liriknya juga berat, terus nadanya juga memang sepertinya jarang banget membuat lagu yang nadanya seperti ini. Banyak sambung menyambung liriknya itu kita pernah sharing dan segala macamnya harus pas sehingga lagu ini bisa tersampaikan dengan emosi yang pas juga. Itu yang susah nih menurut saya. Wah luar biasa nih curhatnya Faang, tepuk tangan dulu dong pengalamannya. Jadi ternyata Faang ini sendiri dalam tanda kutip harus take vokal di bawah waktu mepet seperti wartawan di tengah deadline ya. Tengah deadline. Tapi hasilnya oke lah ya, puas ya ya. Iya. Pokoknya saya gitu prinsipnya, kalau Apoy puas saya juga lemes lah gitu. Soulmate ini, yang satu pencipta, yang satu menginterpretasikan lewat lagu, saling memuaskan dan membuat lemas. Ovi nggak berani, ada nyonya gitu. Di mikrofonnya jangan dimatiin dong, yang pas ini Ovi lemesin dulu. Yang kiri main kanan sih istrinya Ovi. Yang kanan? Oh, yang jilbab warna krem. Oh, Oke. Permisi ya Mbak, suaminya saya godain dulu sedikit. Ovi, penggarapan musiknya gimana? Kan ada tadi disebut bahwa ini kalau ada apresiasi dari Pak Rahayu, ini balik lagi ke gaya dulu. Belasan tahun yang lalu di awal-awal. Karena memang lagu-lagu slow-nya, lagu-lagu manisnya Wali itu kan yang menjadi everlasting sampai sekarang, di luar banyak lagu-lagu ceria ya yang dinyanyikan oleh Faang. Nah, dalam penggarapan musik tantangannya Ovi melihatnya seperti apa? Kalau saya melihatnya karena musik yang digarap ini aromanya masih Melayu, dan Melayu itu ya itu tadi bilang everlasting, ya nggak pernah mati gitu kan, sama kayak dangdut, dan itu Indonesia banget. Kita nggak mau lari jauh-jauh dari situ karena memang kita nggak boleh tinggal juga budaya Indonesia, budaya Melayu, budaya dan jati diri kita sendiri gitu. Jadi Tumben kata jawaban keren. Itu bijak. Mungkin kalau ada uban satu di sini lebih bijak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Katanya Ovi yang paling muda di antara berempat. Itu ya justru. Lebih tua dari bapaknya kan. Jadi Ovi merasa ada tantangan nggak? Memainkan notasi melodi yang dibikin oleh Haji Apoy. Ya karena diskusi sama Gipo ini orang bijaksana, bukan dia bukan hanya sebagai pencipta lagu yang ayo lo gini, jadi lebih banyak diskusi. Sebenarnya Haji Apoy juga nggak punya hormon marah ya? Ya, dia jangan marah. Kalau sekali marah juga manis tetap. Jangan cemburu. Ovi bisa membuat lemas Apoy. Tapi sebenarnya perjalanan musikalitas kalian itu gimana sih? Artinya gini, memang berkarya secara jujur. Cuman orang selalu mendefinisikan bahwa musisi itu selalu kalau dibilang perjalanan musikalitas kalau mendapatkan tantangan dalam berkarya. Nah, khusus untuk ini, kalau tadi kan secara spesifik Pak bilang tantangan dia sebagai vokalis. Tapi kalau secara bermusik kalian udah sampai detik ini di lagu Kamu Bohong, tantangannya apa dalam bermusik? Mungkin karena faktor eksternal yang industrinya masih
tidak bisa diprediksi dinamika eksternal dan lain sebagainya, atau kalian menafikan itu sehingga kalian berkarya aja, terserah orang mau melabelkan ya dari dulu Wali mesti gitu-gitu aja misalnya, atau nggak ada yang beda dari Wali setiap mengeluarkan lagu, atau bagaimana? Saya pertanyaannya Mbak Tani ini dari dulu kritis banget ya. Wah pokoknya kalau Wali itu Mike Tyson, dia Evander Holyfield. Tapi memang smart ya. Maksudnya siapa yang menggigit telinga itu? Wow ini. Karena memang kita senang di sini kita bangun diskusi dan akhirnya masyarakat tidak tahu apa sih yang ada di dalam pemikiran Wali. Buat kami ketika ditanya tentang tantangan kami, bahkan mungkin disinggung di awal Mbak Sandra bilang kita sudah dari 2008, ya betul. Kerjasama kami dengan Naga Suara, kita melatih fase demi fase, ya dari mulai fase RBT selanjutnya ya sampai fase sekarang. Ini yang memang kami harus luruskan. Ini bukan permasalahan hanya tantangan di musik. Karena kami dari teman-teman Wali tidak pernah bilang musik adalah segalanya dan ujung hidup kami, tidak. Ini hanya sebagai media, hanya dari kontinum kami dari awal sampai sekarang akhirnya bisa seperti ini, hanya sebuah rangkaian buat kami. Makanya kami tadi bilang sepanjang karya kami, setiap sepak terjang kami, aktiviti kami memberikan manfaat dan berkah buat orang banyak, maka disitulah Wali tetap ada. Hanya terbungkus oleh musik. Maka tadi juga sempat dibicarakan pembicaraan kecil dengan Bapak Rahayu, Pak. Klip ini juga jadi trigger kami, Pak. Kami juga ingin bersama Naga Suara lalu digarisbawahi. Tetap bersama Naga Suara apapun bentuk judul industrinya. Kemudian kami tegaskan kepada Pak, bagaimana kalau Wali dan Naga Suara kita bikin film? Dan beliau bilang, lanjut Pak, lanjut sama teman-teman Wali. Kami garis bawahi, kami mau tapi dengan Naga Suara. Kira-kira itu. Jadi, mohon teman-teman wartawan, kami tidak mau mati lagi main musik, nggak mau. Kami juga tidak mau wafat kami lagi acting, tidak. Tetapi mati dan wafat kami memberikan manfaat buat orang banyak. Toh dengan kita bikin musik, bikin film, memberikan pekerjaan buat orang banyak, memberikan manfaat, apa terlebih edukasi. Luar biasa. Benar sekali, musik, acting, dunia seni peran hanya kendaraan, karena sebenarnya lebih jauh lagi dan lebih dalam, mereka ingin memberikan manfaat lewat karya ya. Gila, ngajinya di mana sih Boy? Pakai dong mikrofon dong. Iya yang keras dong, kenapa mikrofon yang ini? Iya kan aku nanya aja aku ngajinya di mana. Terus celetukannya Ovi yang ngajarin. Tapi sebenarnya benar, sebenarnya pertanyaan saya ini bukan dalam tanda kutip mengkritisi dan memojokkan, justru saya memancing. Orang ini kan selama ini ya Wali begitu, enggak, ternyata Wali itu di setiap karyanya punya komitmen yang terus diingatkan lagi kepada para pencintanya, para Wali dan juga teman-teman wartawan. Kalau dibilang dari dulu Wali bikin lagu yang ini, karena itulah adalah kendaraan ya. Kalau sekarang gila ini sinetron stripping loh ya, susah banget dapat jadwalnya, kalah kayaknya mau main sinetron yang lain. Sampai akhirnya kita duduk di sini, bagian dari kita mengapresiasi apa yang menjadi idealisme Apoy, Faang, Ovi dan juga Tommy ya. Oke, kayaknya mikrofon sudah ada di runner, kita boleh kasih kesempatan teman-teman berdiskusi, jangan hanya saya di sini. Di sini ada 4 orang member Wali dan juga 2 sutradara dan juga penggagas dari video klipnya, ada Mas Syawal dan juga Mas Yogi serta Pak Rahayu tentunya yang akan menjawab pertanyaan Anda. Boleh mikrofonnya? Ya. Yes. Ada di mana mikrofonnya? Oh, di depan ini ya? Tapi bener ya? Iya, bentar. Maaf punten banget ya. Saya itu kalau duduk sebelah Wali tidak seperti stereotip anak band pada umumnya, karena mereka rendah hati semua. Ini bukan karena di depan kalian loh ya, bener loh. Gaya anak bandnya tuh stereotip. Gaya anak band tuh nggak ada pada kalian tuh kayak sama temen, ya nggak sih? Rahasia lu juga ada sama gue gitu kan.
Mbak, nanti kita tuker-tukeran WA nih Mbak. Enggak, bercanda. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Wali merilis single Kamu Bohong. Makasih Jadi saya Mas ingin Musa. tahu nih, Kamu Bohong ini apa kegelisahan Wali dengan kejadian cerita yang menarik di sekitar kita seperti mungkin kemarin Baradae atau ada yang lain-lain gitu. Apakah memang ingin menanggapi bahwa lagu Kamu Bohong ini untuk mengkritisi kejadian tersebut gitu Apoy. Nah ini juga seperti itu. Nah saya ingin tahu apakah ada ke situ gitu. Nah bagaimana proses kedua, proses penciptaan lagu ini lagi di mana gitu Bang? Karena kan setiap hari kan syuting gitu ya. Mungkin ketika lagi rehat atau lagi ada melihat kejadian di YouTube atau di TV gitu. Seperti itu Bang Apoy. Ya, dua saja pertanyaan Musa. Ya, Oke, thank you. Oh ya, saya Musa dari Fem Indonesia. Yes, yes. Terima kasih. Kasih Mas Oke, Musa. terima kasih Musa pertanyaannya. Musa kepo banget gitu ya, karena dia mengkaitkan bahwa belakangan ini ada kejadian yang menjadi perhatian nasional ya dengan kasus hukum gitu ya, dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan salah satu anggota polisi ya. Oke, kenapa sih saya jadi lama gini ngomongnya? Pak, dijawab silahkan. Ya sesuai dengan prediksi kami, saya akan tunggu pertanyaan ini. Tetapi saya coba untuk menjelaskan kronologis lagu ini, bukan praret musisi. Kronologis lagu ini, jadi lagu ini dibuat sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, di mana kasus yang tengah berkembang sekarang ini belum ada. Iya, itu 8 Juli kan Iya. kejadiannya. 8 Juli awalannya. Sebenarnya sederhana, kami mau mengangkat kasus apa yang terjadi di lagu ini lebih kepada playing victim yang suka ya, dan kerap kali terjadi dalam hubungan rumah tangga. Sunatullahnya tuh ya manusia memang ya, tempat dosa ya, tempat salah. Tetapi juga akhirnya sunatullahnya juga iblis ngegoda manusia supaya yang salah, ayo jangan aku salah. Anda bisa kick balik yang menuduh Anda kan gitu kan, sering terjadi di hubungan suami istri. Misalnya si selingkuh, dia nggak terima, akhirnya carilah bantalan untuk menuduh balik. Itu kan yang terjadi. Tiba-tiba kita sama tim Naga Suara setelah jadi lagu ini adalah kasus itu. Kita sudah bisa memprediksi pasti akan dikaitkan seperti itu, dan memang terjadi. Ya buat kami sih, ya mungkin kasus ini juga bagian dari sunatullah juga. Ya memang itu manusia tempatnya salah dan dosa. Terlepas kami sama sekali tidak mau mengkomen tentang kasus ini karena kami bukan ekspertisnya, takut salah. Tapi kalau memang ada yang mau ngait-ngaitkan silakan, yang penting bukan kami yang mengait-ngaitkan. Ini lebih kepada pesan di lagu ini, bohong adalah pangkal segala dosa. Titik. Ya, pesannya itu. Sekarang kalau kita pakai istilah dalam kasus, reka ulang adegan menciptakan lagu ini. Apakah di tengah rehat syuting, atau ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, atau bagaimana? Ya, kami buat ini ya saat jeda scene atau saat syuting, karena memang sulit untuk membuat lagu dalam waktu yang utuh, jadi parsial. Yes. Artinya tidak menyepi berempat workshop cari inspirasi bikin lagu, enggak, justru di sela-sela kesibukan ya. Kasih syuting. Enak ya, jadi apa ya? Di sela-sela kita bisa ngerumpi. Kalau dia produktif. Oke. Yes. Musa sudah terjawab ya, artinya sudah terkonfirmasi. Terserah saja multi interpretasi kalau orang mau mengkaitkan pada kasus A, B, C atau kejadian A, B, C, itu terserah saja. Karena memang ini kan sebenarnya Kamu Bohong universal. Tapi bagus banget tadi kalimatnya apa bahwa sunatullahnya yang namanya kebohongan itu adalah pangkal dari segala dosa ya. Oke, saya tidak akan bohong untuk terus memberikan kesempatan kepada Anda. Ada di mana mikrofonnya? Setelah Musa ada yang mau berkomentar, silakan di belakang. Saya tidak melihat kalau ada Anda yang mengacungkan tangan. Ya, oh Mas Buyil sini. Mas Buyil mau komen. Oh alah, kirain ke depan. Oke. Yes. Oh yes.
Mas Buil. Selamat sore, saya namanya Apoy kalau diakui. Mas Apoy, saya tuh lebih sering nonton Wali main sinetron ketimbang Sol gitu. Berpengaruh nggak sih dari 800 sampai 1000 episode? Pengaruh bermusik Wali nggak? Barangkali jadi inspirasi untuk lagunya atau gimana gitu. Terus soal honor, kemudian main sinetron apa lagu nih? Oh kayaknya makin betah aja di sinetron. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Will. Yes, 800 ke 1000 episode. Wah, kayaknya anteng banget tuh di dunia sinetron. Saya mau jawab nih. Paham? Cuma temannya Apoy. Ya. Ayo. Mati tadi nyalain. Ayo, Bi. Jadi sebenarnya gini, selama kita berempat apaan aja yang kita lakuin gitu. Jadi intinya mau main sinetron, mau main film, mau ngeband, selama itu berempat sama aja. Itu yang penting kita tetap utuh, tetap berempat dan kita menikmati bareng, bisa berkarya bareng gitu. Tetap mau kemasannya itu sinetron, film ataupun lagu, tetap misinya adalah tadi memberikan manfaat